tinggal dikasih makanan aja, maksudnya disemangatin, dikasih orang baru gitu, Kiki disuruh ke sana gitu. Nah yang kedua Infocom ini lah yang menyatukan, baik itu buletin, baik itu nanti, karena gini, nggak setiap saat PP Jepang punya uang, namun setiap saat PP Jepang punya media yang saat ini sekarang kliknya 12.000 sehari, 12.000 hits per hari. Down itu gara-gara kita sekarang akhirnya kita beli yang web apa? Wah ini kebanyakan cerita detail ya, sebenarnya saya nggak pengen kesini. Kita beli yang mahal jadinya karena itu kebutuhan itu ternyata hitsnya tinggi sekali, 12.000 bayangin. Emang orang lihat apa sih 12.000 sehari, coba pikirkan. Rupanya 12.000 itu gitu. Dan itu yang membuat Panasonic mau di situ, BNI mau di situ, mau bertahan di situ Eagle. Dengan begitu kita punya nggak punya uang itu akan membuat para teman-teman kita di daerah ini tertarik untuk menampilkan iklannya dia gitu. Kita bilang, Mas gimana kalau kita tawarkan untuk publikasi yuk di website PP Jepang, kan ini jadi nilai jual Anda toh. Bilang aja ini dilihat se-Jepang, 12.000 hits loh sehari gitu. Gimana nggak seneng ya ngasih duit sama dia, tadinya buat sekolah doang tapi sekarang publikasi se-Jepang. Saya sering lakukan itu, saya nggak bisa ngasih duit karena duitnya juga saya takut habis-habisin, nanti nggak bisa ngebalikin karena danusnya juga kita nggak ada duit dari KBRI langsung. Itu juga cukup bikin kita harus berpikir keras, harus kreatif, jual-jual pin kayak yang udah lakukan auction di KBRI itu secapek itu dapetnya cuma 10.000 setahun. Capek itu, kasihan sih udah sebenarnya. Jadi itu yang saya lihat auction siapa nih, saya juga masih ini. Itu dua ini Infocom dan KKS ada, insya Allah jalan. Jadi Mas Fitra bisa kedua ini, nanti bisa bagi-bagi sama wakil-wakilnya itu. Tapi jangan dilepas ini sama orang lain gitu Mas. Itu harus di pengamatan Anda. Karena itu kuncinya gitu. Kalau menurut saya. Maksudnya orang lain juga. Karena gini, ada wakil satu, wakil dua. Wakil satu, wakil dua gitu. Wakil satu, wakil dua. Tolong kontrol itu ya. Ya kontrol dikontrol, tapi nanti dia nggak tahu visinya apa gitu. Dia nggak tahu se-urgent apa itu gitu. Gitu, dan itu yang tahu urgensinya itu ya itu ketuanya gitu. Tiba-tiba salah satu contoh lagi, Infocom ini juga menjembatani PPI Jepang terhadap dunia luar. PPI Jepang kan fungsinya 3, untuk memakmurkan anggotanya, memakmurkan Indonesia, dan memakmurkan masyarakat internasional supaya dia happy juga ada kita gitu. Nah, rupanya lewat bidang Infocom ini juga para recruiting manager itu menghubungin PPI Jepang. Saya mau publikasi nyari orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang, mechanical engineer, gini, bisa nggak dipublikasikan? Wah capek ngebalesin Mas, karena permintaannya banyak. Udah gitu kita bilang, kalau kita teruskan, keterusan gitu. Ya Mbak, kita ini emangnya kita tukang advertisement, ya kan? Tapi kalau kita sekarang, baru kita dapat tawaran lagi sama Mas Kunca. Kita udah dapat 2 tawaran lagi, tawaran bakal jadi duit nih kalau kita bisa manage. Tapi kita takut, karena ini jadi kontrak nanti. Seperti yang sekarang PP Jepang lakukan sama Panasonic, BNI, Yamaha, dan Eagle. Itu kita terikat kontrak sampai Mas Fitra masih jalan, kita masih terikat kontrak. Itu mau nggak mau terus dijalanin, dia minta apa kita ikutin. Waktu itu kontraknya, semua media publikasi PP Jepang bisa digunakan untuk mereka melakukan advertisement. Dia bayar 100.000 setahun. Nah, itu ditanggepin, nanti proses bikin kontraknya. Jadi 2 ini sangat kuat, 2 ini yang perlu diperhatikan. Nah ini saya coba tadi sambil jalan ke sini apa yang intinya dalam waktu singkat saya bisa ceritakan. Intinya supaya Mas Fitra pasang mata di situ. Sepertinya itu yang saya lihat paling krusial. Begitu aja dari saya. Kalau ada keingetan lagi nanti saya kontak Yapri deh. Kalau mau mundur masih sempat ya? Iya, masih sih. Belum kongres kan? Ya, bagaimana ada tanggapan dari Pak Fitra? Iya, terima kasih Saudara Farid. Seperti saya ungkapkan sebelumnya melalui presentasi saya ketempuan sebuah benchmark yang luar biasa sulit. Ya, karena saya nilai bahwa program ataupun kepengurusan tahun kemarin merupakan kepengurusan terbaik ya sepanjang sejarah. Itu merupakan sebuah pandangan objektif, bukan hanya dari saya dan dari teman-teman juga. Nah, bagaimana membuat benchmark ini lebih baik lagi di masa sekarang, itu merupakan sebuah
tugas yang sangat sulit tentunya. Dan ya insya Allah semua pertimbangan saudara Farid sudah saya pertimbangkan juga masak-masak, dan intinya sih bagaimana kita merangkul semuanya ya. Tapi ada satu, PPI Jepang bukan polisi. Tadi katanya kalau ada menteri ditangkap. PPI Jepang perkumpulan pelajar. Yang jelas ya intinya apa ya, kita insya Allah niat untuk kerja. Ini kan kerja volunteer ya, nggak ada yang bayar ya. Ya bahkan kita keluar duit kan kemana-mana. Ya siap-siap aja insya Allah. Tapi beban itu, kalau untuk beban finansial teman-teman bisa jangan khawatir gitu ya. Kalau misalnya ada tugas-tugas keluar, kalau misalnya saya bisa mengeluarkan dari kantong sendiri, saya keluarkan gitu. Bahkan untuk kepentingan teman-teman juga seperti itu. Karena ya saya sangat sadar bahwa tugas-tugas PPI Jepang ke depan akan sangat sulit ya. Bahkan effort yang sudah dikeluarkan saudara Farid melalui kepengurusannya pun itu masih dinilai belum cukup oleh sebagian korda, dan itu merupakan sebuah PR yang sangat sulit. Intinya sih saya ingin mengajak kerjasama. PPI Jepang itu seperti yang telah saya ceritakan di awal ketika saya berkunjung di Kagoshima, ketemu pengurus PPI di sana yang kemudian sangat remote, yang tidak tahu informasi tentang PPI Jepang. PPI Jepang itu makhluk apa? Yang dia tahu adalah PPI Kagoshima adalah PPI Jepang. Ketika saya berusaha untuk merekrut dia untuk kepengurusan PPI Jepang, dan dia bilang bahwa loh kan saya sudah di PPI Jepang, di PPI Kagoshima. Awalnya saya ingin sedikit mencerahkan dia, tapi saya rasa ya tidak perlu juga, karena ya memang ini sejatinya PPI Jepang adalah PPI Komisariat itu adalah PPI Jepang, PPI Jepang adalah PPI Jepang, PPI Korda adalah PPI Jepang, karena semua itu adalah kontribusi PPI Jepang gitu. Asalkan dia mau berkontribusi ke wilayahnya, itu sudah merupakan bagian partisipasi aktif dia di PPI Jepang, dan itu yang kita harapkan nanti ke depannya. Saya tambah sedikit lagi. Tadi saya lupa kepotong karena banyak ini. Terakhir saya ingin emphasize sekali lagi. Tadi 3 fungsi itu ya, ada PPI Jepang ya, ada kordanya, ada komsatnya. Memang mereka kita satu tubuh sebenarnya. Jadi sebenarnya Mas Fitra tuh nggak perlu khawatir nggak ada kegiatan, karena asal bisa lobby. Mas itu gimana kalau sebenarnya kita broadcast? Oke, langsung tuh jadi kegiatan sendiri kan? Jadi kegiatan nggak perlu takut. Yang perlu diperhatikan adalah di mana PPI Jepang harus mengeluarkan effort besar. PPI Komsat tugasnya adalah membuat makmur atau langsung aja paguyuban di daerahnya, di tempatnya, seperti MH, ketua PPI Komaba, ada yang sakit, dia langsung kontak, dia langsung mengurus itu. Apakah PPI Jepang sampai harus seperti ini? Tidak harus, karena sudah ada dia. Kemudian masalah Korda. Korda itu adalah merangkul supaya potensi-potensi yang ada di daerah Kando, misalnya ada Gunma, ada Ibaraki, ada Waseda di Tokyo-nya sendiri di tengah, itu bisa bersatu tanpa perlu ngomongin sama grassroots. Artinya nggak perlu ketua P-Kanto nanti itu berhubungan sama teman-temannya MH yang di sini lagi sibuk belajar Nihongo Gaku, nanya kita mau kegiatan apa. Karena ketuanya ini yang dirangkul, kita bikin kegiatan bareng, dan kegiatan ini ya dari mereka juga. Nah, PPI Jepang itu udah kedapatan nama besarnya. Ketika kita menyatakan sikap yang didengar orang, mahasiswa, pelajar Indonesia di Jepang menyatakan sikap. Kemarin Pak Nuh aja sama menanggapi kita kan. Pelajar di Jepang aja bilang begitu, masa saya bilang enggak? Itu di pernyataan kita yang pertama. Senang juga kita bilang gitu, rupanya kita didengar gitu. Nah, rupanya tidak perlu PPI Jepang itu melakukan hal-hal yang detail-detail, mengurusi yang sampai singkat-singkat, tapi yang penting dia eksis. Menurut saya sejatinya PPI Jepang itu idealnya dia adalah total diplomasi. Total diplomasi, karena di situ dia ada gitu. Kalau dia masih ngurusin gimana olahraga bareng yuk, aduh kasihan energinya, kasihan spinter film Fitra ini buat mikirin gimana bikin olahraga bareng gitu. Tapi gimana supaya Indonesia di Jepang ini muncul, gimana dengan KKS-nya, menteri-menteri, para DPR yang lagi pada datang di sini kita bisa optimalkan. Gimana
peran PPI Jepang di PPI dunia bisa besar sehingga polusi-polusi dari PPI dunia bisa berimpak langsung. Gimana PPI Jepang bisa berhubungan baik dengan para kensuse, para perawat, PMIJ, sehingga hubungan baik ini berjalan. Itu yang ngerjain PPI Jepang. Yang mau ngerjain PPI Komaba, wah udah kebanyakan tugas dia gitu. Gimana supaya ketika kemarin sempat terjadi hubungan harmonis, yang bikinin buku kedatangan mahasiswa barunya PPI Jepang, yang bikinin PMIJ, yang bikin surat pengantar siapa? Ketua PPI Jepang. Saya salut sama teman-teman, sama ketua kami, Mas Acit waktu itu, dan ketua presiden PMIJ-nya Mas Udin. Mau ya capek-capek bikin kayak gitu, ujung-ujungnya buat PPI Jepang doang gitu. Tapi itu karena itu fungsi PPI Jepang yang kebetulan mereka dua kawan dekat saya, langsung saya telepon-teleponan, Mas gini-gini, udah Mas Faridnya bikin ya gitu. Oh jangan, enggak Mas Farid aja gitu. Nah, menurut saya luar effort besar di situ, itu ya sejatinya PPI Jepang fungsinya di situ. Banyak tugas-tugas di luar, total diplomasi yang harus dikerjakan tanpa perlu seharusnya untuk memikirkan yang dalam. Namun sayangnya tidak seperti itu idealnya gitu. Nah, makanya dari dua tadi itu. Jadi singkatnya itu tadi, total diplomasi. Terima kasih. Oke, saya rasa tanggapannya cukup baik dan insya Allah itu akan menjadi masukan berharga buat kepengurusan kita ke depan ya. Ya intinya tadi kita punya program kerja dan hal ini merupakan program-program kerja yang merangkul semua pihak. Intinya kita tidak akan bisa menjalankan program-program kerja ini tanpa adanya bantuan dari Korda dan Komsat seperti itu. Jadi seperti saya ungkapkan sebelumnya bahwa kita adalah sistemnya otonomi daerah. Daerah bisa melakukan aktivitas aktivitas apapun, ya aktivitas apapun dengan otonomi yang seluas-luasnya. Karena itulah idenya adalah bagaimana mengaktifkan kerja-kerja di daerah. Tapi juga tidak melupakan kita juga ada program-program dari pusat yang juga membutuhkan partisipasi aktif dari daerah. Konsepnya dengan konsep seperti ini, apabila kita membutuhkan bantuan dari daerah misalnya, maka kita akan membantu totalitas. Mereka tinggal kerjain teknis saja, segala sesuatu yang terkait dengan pendanaan dan macam-macamnya itu sudah konsep dan macam-macam itu sudah ada di PPI Jepang. Sementara daerah hanya tinggal menjalankan aja. Itu intinya sih. Jadi kita membutuhkan partisipasi itu. Dan tentunya saya sangat sadar ini membutuhkan pembicaraan khusus. Itu tidak hanya bisa ngasih program kerja dan meminta daerah untuk jalan dengan program-program kerja ini tanpa ada keterikatan emosional terlebih dahulu. Tentunya ya seperti yang Farid bilang tadi, ini adalah kerja-kerja diplomasi. Di antara kita pun butuh diplomasi. Itu di antara Korda dan Komsat dan pengurus pusat itu juga dibutuhkan kalian membentuk emosi yang sama. Dan itu yang akan coba saya jalankan di awal-awal pengurusan saya, supaya nanti program-program ini bisa berjalan secara efektif dan daerah-daerah itu pun bisa merasakan bahwa PPI Jepang itu ada. Ketika mereka butuh, PPI Jepang ada di sana. Ya, ada lagi tanggapan dari yang lain atau komentar? Oke, kita juga menunggu pertanyaan atau komentar dari rekan-rekan melalui milis atau chatbox, tapi rasanya sampai saat ini saya tidak melihat ada tanggapan apapun dari teman-teman selain yang hadir di sini. Nanti bagi pertanyaan selanjutnya atau komentar selanjutnya dapat disampaikan melalui milis PPI Jepang atau melalui jaringan pribadi langsung kepada calon ketua kita. Dan akhir kata rasanya kita tutup saja sesi tanya jawab dan dengar pendapat calon ketua PPI Jepang hari ini. Mudah-mudahan calon ketua inilah adalah calon ketua PPI Jepang yang pilihan terbaik dari rekan-rekan semua untuk melanjutkan kerja keras dari teman-teman pada kepengurusan Mas Ibung. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari seluruh teman-teman tim kampanye dan calon ketua PPI Jepang 2010-2011. Semoga PPI Jepang ke depannya lebih baik untuk kita, dari kita dan bagi kita semua. Kami tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.